Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi bertemu dengan Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai bahas kebijakan pendidikan siswa nakal di barak militer. Penyelidikan kasus dugaan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo sudah 90% dan hampir tuntas. Halo, selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama saya Diandra Mukni. Kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini, kami memiliki informasi akibat kerusuhan di Lapas Narkotika Muara Peliti, Musirawas, Sumatera Selatan. Sejumlah kaca jendela dan fasilitas lapas mengalami kerusakan. Saat kerusuhan terjadi, napi sempat menguasai lapas dan melempari petugas dengan batu. Demo Lapas Muara Peliti. Pihak kepolisian, TNI, dan BRIMOB berupaya mengamankan kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Muara Peliti, Musirawas, Sumatera Selatan. Tembakan gas air mata diarahkan ke titik kerusuhan. Namun upaya petugas ini sempat mendapat perlawanan. Sejumlah fasilitas lapas mengalami kerusakan akibat kerusuhan ini. Di dalam lapas, narapidana berupaya mencopot beberapa fasilitas. Bahkan upaya petugas meredam kerusuhan dilawan dengan pelemparan batu oleh narapidana. Mati. Woi, mobil. Petugas menegaskan saat ini kerusuhan tersebut telah berhasil diredam. Tak ada tahanan yang kabur dalam kerusuhan yang dilakukan para tahanan di lapas. Dari Muara Peliti, Musirawas, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan. Pasca kerusuhan yang terjadi di Lapas Narkotika Muara Peliti, Musirawas, Sumatera Selatan, petugas gabungan masih terus melakukan pengamanan. Petugas gabungan yang terdiri dari Polri, BRIMOB, dan TNI bersenjata lengkap masih berjaga mengamankan lapas. Beginilah situasi pasca kerusuhan di Lapas Narkotika Kabupaten Musirawas yang terjadi pada Kamis pagi sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Nampak situasi di dalam lapas berantakan, sejumlah fasilitas rusak dan kaca pecah. Diketahui 4 ruangan milik lapas dan 1 ruang tunggu pengunjung dirusak oleh para napi yang terlibat kerusuhan. Puluhan napi ini pun diamankan oleh petugas gabungan. Ratusan personel berseragam lengkap diterjunkan guna mengamankan lapas. Petugas Satreskrim Polres Musirawas juga melakukan identifikasi dan olah TKP di dalam lapas guna melakukan penyelidikan penyebab kerusuhan terjadi. Untuk pengamanan nanti kita sambil melihat situasi, apabila sarana prasarana sudah diperbaiki, kemudian sudah kondusif, mungkin perlahan akan kita tarik untuk perkuatan. Personil sendiri kan? Personil yang dibikin masih sampai saat ini personil masih standby baik di dalam maupun di luar sampai dengan perbaikan selesai dan situasi menjadi kondusif. Demikian. Dan untuk mengetahui informasi terkini kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Muara Peliti di Musirawas, Sumatera Selatan, sudah terhubung bersama rekan Sudirman di Lapas Muara Peliti, Musirawas, Sumatera Selatan.
Halo, selamat malam. Sudirman, boleh dijelaskan bagaimana situasi saat ini di Lapas Muara Beliti? Baik, Dian, saat ini situasi di Lapas Narkotika Musirawas kondisinya saat ini sudah kondusif. Situasi saat ini sudah kondusif dan di dalam sendiri para petugas lapas masih sibuk membersihkan bekas-bekas puing kerusuhan. Seperti mereka melakukan menyapu, mengepel, dan membersihkan semua yang ada di dalam lapas pasca kerusuhan. Saat ini pihak kepolisian bisa dilihat sendiri di belakang saya masih ada mobil anggota kepolisian dari Polres Musirawas yang terus berjaga-jaga guna mengamankan situasi hingga situasi benar-benar kondusif. Namun saat ini situasi sudah mulai kondusif dan anggota masih bersiaga menjaga keamanan di sini. Dapat kita lihat sendiri situasi di belakang saya, ada mobil kepolisian yang berjaga-jaga di sini, Mbak. Baik ya. Baik, terima kasih rekan Sudirman atas laporan Anda langsung dari Lapas Narkotika Muara Beliti, Sumatera Selatan. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, kerusuhan terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Muara Beliti, Musirawas, Sumatera Selatan. Insiden ini diduga dipicu oleh perseteruan antar narapidana yang berujung pada tindakan anarkis dan penghancuran fasilitas lapas. Lalu apa penyebab kerusuhan ini dan apakah ini tanda kegagalan pengelolaan lapas atau sekedar gejolak sesaat yang berujung kekerasan? Kita akan membahasnya bersama dengan pakar hukum pidana Abdul Fikar. Baik, selamat malam Pak Abdul Fikar. Dulu. Baik pemirsa, sambil kita menunggu Bapak Abdul Fikar, kita akan ke informasi selanjutnya. Kepala Lapas Narkotika Kelas 2A Muara Beliti Musirawas, Ronald Heru Praptama, menyebutkan kerusuhan di lapas terjadi setelah sebelumnya pihak lapas menggelar razia di dalam sel para napi. Semuanya kita akan razia, bukan hanya handphone aja. Jadi bisa kalau dapat narkoba kita ambil narkobanya, apa yang ada dilarang kita ambil di dalam. Baik, lalu terhadap salah satu napi ini apakah terbukti ia menyimpan handphone di dalam selnya? Lalu apakah terbukti bahwa salah satu napi yang protes sering banyaknya razia, ini apakah ia terbukti menyimpan ponsel? Kalau mereka protes berarti mereka membawa handphone, itu aja. Kalau mereka tidak bawa handphone, mereka tidak akan protes. Karena itu aja. Dan hak mereka di dalam ini sudah kami penuhi. Kami sudah ada 24 unit handphone untuk melakukan komunikasi bagi warga binaan setiap hari. Dan itu kami data secara sipoldik, ada data kami. Hingga hari ini 13.691 orang pengguna jasa layanan handphone semenjak saya tugas di sini. Per kemarin 427 orang yang melaksanakan layanan handphone gratis dan berbayar. Terima kasih. Baik, berarti Mirsa, untuk membahas hal ini kita akan membahas bersama dengan pakar hukum pidana Bapak Abdul Fikar dan juga Kapolres Musirawas AKBP Agung Aditya. Selamat malam Bapak-bapak. Selamat malam, Mbak. Baik, Ya. selamat malam. Saya akan ke Pak Agung terlebih dahulu. Pak Agung, bisa Anda jelaskan kronologi awalnya dan apa sebenarnya pemicu awal terjadinya kerusuhan di lapas narkotika ini, Pak? Ini dari dapat kami sampaikan bahwa kejadian tadi berawal dari adanya razia rutin yang dilakukan oleh lapas dari internal, sehingga didapatkan handphone. Itu menimbulkan ketidakpuasan dari warga binaan terhadap adanya razia tersebut, sehingga timbul terjadinya kerusuhan di dalam lapas tersebut. Demikian yang dapat kami sampaikan untuk. Baik, untuk razia sendiri ini kan dikatakan sering atau rutin dilakukan. Lalu mengapa ponsel ini masih bisa lolos masuk ke dalam lapas atau ke dalam blok narapidana, Pak? Jadi mungkin akan sampaikan di sini, kami di sini Polres Musirawas sifatnya
hanya untuk sterilis terhadap tadi adanya kejadian bahwa ada laporan bahwa napi ada rusuh di dalam lapas, Mbak. Jadi nanti bisa ditanyakan di lapas, Mbak. Baik, Pak Fikar, melihat insiden kerusuhan ini, apa yang salah sebetulnya, Pak? Apakah ada salah secara sistem di lembaga pemasyarakatan kita? Ya, saya kira secara umum penerapan sistem pemasyarakatan di setiap lembaga itu sudah baku ya, ada sistemnya begitu. Hanya saja ketika di dalam pelaksanaan di sana sini itu masih ada penyimpangan-penyimpangan. Umpamanya ya itu tadi ya, salah satunya adalah mengapa handphone bisa sampai masuk ke dalam LP. Nah itu menurut saya indikator ya dari adanya penyimpangan di dalam sistem. Mestinya di dalam lembaga pemasyarakatan itu tidak bisa masuk itu HP itu ya, karena itu termasuk barang yang tidak bisa digunakan di dalam gitu, bahwa mereka kalau mau keluar kemudian ada telepon di luar atau ada keluarganya di luar, itu kan bisa secara terbuka, artinya bisa di kantor lembaga pemasyarakatannya sendiri. Tapi dengan masuknya HP ini menurut saya sudah ada penyimpangan dari sistem sendiri gitu. Nah ini kan menurut saya sih merata ini hampir di semua LP, cuma karena tidak terungkap karena tidak ada keributan gitu. Setelah ada keributan seperti ini baru kemudian terungkap. Saya kira ini merata dan ini menjadi gejala yang umum gitu di setiap lembaga pemasyarakatan. Begitu, Mbak. Baik, Pak Fikar. Kemudian Pak Agung, selanjutnya ini apakah akan dilakukan penyelidikan soal dugaan keterlibatan oknum petugas lapas dalam penyelundupan ponsel ke blok napi, Pak? Nanti kita akan melakukan penyelidikan, Pak. Proses masih tetap berjalan. Untuk saat ini kita coba untuk fokus pengamanan dulu, Pak, ke internal lapas. Nanti proses penyelidikan tetap akan berjalan, Pak. Demikian. Untuk pengamanan sendiri saat ini di sana seperti apa, Pak? Untuk situasi sampai dengan malam ini sudah sangat kondusif, di mana dari tadi siang untuk warga binaan sudah masuk ke dalam bloknya masing-masing dan aktivitas sudah berjalan seperti biasa. Untuk malam hari ini sedang dilakukan perbaikan terhadap fasilitas dari LP yang rusak. Jadi untuk kondisi terakhir sampai dengan saat ini sangat kondusif, namun tetap kita melakukan penebalan terhadap personil untuk kegiatan malam ini sampai dengan beberapa malam berikutnya, Mbak. Baik. Sampai dengan sudah diperbaiki. Baik. Pak Fikar, menurut Bapak adakah pembenahan hukum yang mendesak nih dilakukan untuk memperkuat pengawasan dan juga akuntabilitas dari lapas? Ya, saya kira menjadi kebutuhan yang sangat mendesak gitu ya, terutama di LP-LP yang kemungkinan kerusuhannya itu sangat besar ya, umpamanya ya seperti di LP narkotika ini ya, itu pasti ada kebutuhan pengamanan yang lebih besar dibandingkan umpamanya dengan LP yang lain gitu. Nah karena itu saya kira juga petugasnya juga harus banyak dibekali atau harus lebih dibekali ketimbang petugas LP di tempat LP yang lain. Karena ini kan LP khusus narkotika gitu. Artinya memang lembaga pemasyarakatan yang memang membina masyarakat yang terkena narkotika dan sebagainya. Dan itu kan kalau kita lihat secara fisik gitu ya, dia tidak hanya melakukan kejahatan dalam pengertian secara fisik, tapi juga kejiwaannya ketika orang sudah terpengaruh oleh obat-obat terlarang gitu ya, maka itu akan lebih lagi. Nah karena itu juga pembinaannya juga harus berlebih ketimbang pembinaan pada umpamanya orang yang pernah melakukan kejahatan biasa gitu, ketimbang orang-orang yang kejahatan dengan obat-obat seperti terlarang seperti ini. Nah karena itu dia harus mendapat perhatian penuh dari pemerintah ya, terutama lembaga pemasyarakatan, terutama di segi pengamanannya gitu ya, di segi walaupun lembaga pemasyarakatan itu kan tugasnya membina orang yang pernah melakukan kejahatan supaya dia bisa kembali ke masyarakat, kan itu maksudnya lembaga pemasyarakatan. Nah karena itu sisi pengamanan bagi
LP narkotika ini mestinya harus lebih besar ketimbang LP biasa. Begitu, Mbak. Baik. Kemudian Pak, jika ditemukan ini ada unsur kelalaian dari pengelola lapas atau mungkin ada keterlibatan oknum untuk penyelundupan barang-barang terlarang seperti salah satunya adalah ponsel tadi. Sejauh mana sih Pak bisa ditindak secara hukum ini? Iya. Ke siapa? Ke saya Pak? Ke Pak Fikar. Ya, saya kira ini sudah menjadi tugas negara ya. Negara itu kan walaupun fungsi dan tugasnya berbeda-beda, tapi dia sebenarnya satu kan begitu ya. Petugas keamanan yang di luar dengan petugas keamanan yang di dalam ya, apakah itu polisi ataukah itu dari unsur lembaga pemasyarakatan juga, itu mempunyai tugas yang sama ya. Ketika menjaga lembaga yang khusus didirikan untuk memasyarakatkan kembali mereka yang pernah melakukan kejahatan, mestinya menurut saya segi keamanannya itu harus dua kali lipat dari penjagaan lembaga-lembaga lain gitu. Nah, karena itu tadi ya yang ditahan itu atau yang sedang dimasyarakatkan itu adalah orang-orang yang pernah melakukan kejahatan dan atas pengaruh obat pula. Nah, ini yang menurut saya juga harus mendapat perhatian yang lebih serius dari negara. Begitu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Fikar atas waktu Anda dan juga sebelumnya ada Kapolres Musirawas AKBP Agung. Terima kasih banyak atas waktunya Bapak-bapak. Selamat malam dan salam sehat selalu. Malam. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyoroti permasalahan kependudukan di lokasi pembakaran mobil polisi di Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di iNewsroom. Anda kembali di iNewsroom. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meninjau langsung lokasi pembakaran mobil polisi di Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Dalam kunjungannya, Demul menyoroti permasalahan kependudukan yang kompleks di lokasi tersebut. Pada kesempatan tersebut, Deddy Mulyadi mengecek data kependudukan terhadap seluruh warga yang berada di Jalan Dahlan, Harjamukti, Kota Depok. Deddy menyampaikan bahwa data kependudukan dan peta kepemilikan lahan di lokasi sudah tersedia. Baik lahan milik Pemkot, milik PT Proper maupun lahan milik Sekretariat Negara. Ya selanjutnya nanti Gubernur berkirim surat kepada Pemkot, kepada Mensesnek dan kepada PP untuk memohon kejelasan apa yang tindakan yang akan dilakukan. Apakah diberikan atau tetap dikuasai. Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga akan melakukan rapat tertutup dengan Sekretariat Negara untuk mendapati solusi terkait lahan yang selama ini menjadi polemik dan pemicu pembakaran 3 mobil polisi pada beberapa waktu lalu. Sebelumnya pada 18 April, 3 mobil polisi dibakar di Kampung Baru, Harjamukti, Depok saat aparat kepolisian hendak menangkap Ketua Ormas Grip Jaya, TS, terkait kasus penganiayaan dan kepemilikan senjata ilegal. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, usai bertemu Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengapresiasi langkah Demul terkait penerapan pendidikan disiplin siswa yang dibina oleh tentara. Kebijakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terkait mendidik siswa nakal di barak tentara yang sempat menuai banyak sorotan dari berbagai kalangan diapresiasi Menteri HAM Natalius Pigai. Usai bertemu Demul, Pigai mengapresiasi program yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat tersebut karena dinilai seiring dengan asta cita Presiden Prabowo Subianto. Kami Kementerian Hak Asasi Manusia memberi apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini Gubernur, dengan gagasan-gagasan yang visioner yang memajukan sumber daya manusia yang unggul dalam pendidikan, dalam keterampilan, dan dalam peningkatan kompetensi mental, karakter, dan kualitas
serta tanggung jawab. Ya, kebijakan peningkatan sumber daya manusia tersebut sebenarnya adalah menyertai target pemerintah di mana 2045 adalah Indonesia Emas. Sementara itu, Deddy Mulyadi mengatakan program yang dilakukan adalah untuk menata pola pendidikan karakter melalui peningkatan kualitas disiplin hidup dan perubahan pola hidup. Karena banyak ditemukan sejumlah siswa di Jawa Barat menjalani pola hidup tidak teratur dengan tidur larut malam, dampak kecanduan permainan game online. Selain itu juga terdapat siswa yang terpengaruh obat-obatan terlarang serta minum-minuman keras. Problem tersebut ternyata tidak bisa diselesaikan di internal sekolah melalui pendekatan bimbingan konseling serta di internal keluarga oleh orang tuanya. Nah, karena problem ini tidak bisa diselesaikan di sekolah dan di keluarga, serta tidak semua problem itu bisa ditangani lewat peradilan anak, maka harus ada upaya jangka pendek yang bisa dilakukan melalui pola pendidikan disiplin siswa. Dalam kaidah bahasa saya adalah pendidikan bela negara dengan penguatan pendidikan berkarakter. Maka kami menggandeng lembaga TNI. Karena TNI memiliki pengalaman dalam melakukan pola pendidikan. Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat sejak 2 Mei 2025 melakukan program siswa masuk barak di beberapa kabupaten, salah satunya di Purwakarta. Program ini digelar untuk memberikan disiplin pada sejumlah siswa yang berperilaku nakal. Diharapkan dari program siswa masuk barak ini, para siswa bisa lebih disiplin dan bertanggung jawab dengan dirinya. Tim Liputan iNews melaporkan. Ramai sekolah militer untuk anak nakal, sejumlah ibu-ibu meminta tolong Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi untuk ikut menitipkan suami mereka agar tidak nakal. Salaki abi balikna burit wae tara bebeja lamun irek indit ka mamana teh pada dicandak we kabarak ya salaki abi mah. Di hadapan suaminya, ibu-ibu ini meminta bantuan Kang Deddy Mulyadi untuk membawa suaminya ke sekolah militer karena sang suami suka pulang malam dan tidur terus. Salaki abi candak kabarak. Pak Deddy Mulyadi Bapak aing pangbejakeun ya. Lamun anu salaki HS wae kumaha Pak Deddy lamun dibawa etap latihan wajib militer. Beh disiplin lah. Beh teu HS wae. Beh gurejakeun usahana kalumandangan molor we. Jigana ieu mah salaki aing keur. Konten serupa juga diunggah oleh ibu-ibu lain yang mengeluhkan suaminya yang hobi tidur dan malas. Salaki anu HS wae kumaha Pak Deddy pangmawakeun pangangkutkeun ya ka kandang tentara ya, ka barak tentara. Deddy nih Pak Deddy, nih ada yang bantu. Tak ketinggalan, istri Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Diki Chandra, juga melaporkan suaminya yang bandel, tetap makan gorengan dan tidak mau minum obat. Harus sama istrinya terus, nih Pak Deddy angkut ke barak. Pak Deddy ulah barudak wae atuh nu dikabarakeun teh atuh ibu-ibu nu gara rembut Pak Deddy. Berbeda dari yang lain, ibu-ibu ini justru minta dibawa ke barak untuk dilatih ala militer oleh para tentara. Barang atuh Pak Deddy ulah pilih kasih atuh. Tuh Pak Deddy-nya. Kita ke informasi lain, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri kabinetnya untuk membahas pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis siang. Menteri Desa Yandri Susanto dan Menteri Dalam Negeri Jenderal Purnawirawan Tito Karnavian hadir dalam rapat terbatas membahas program Koperasi Merah Putih bersama Presiden Prabowo Subianto. Yandri menjelaskan akan melaporkan sejumlah hal terkait program Koperasi Desa Merah Putih. Selain itu, pihaknya juga sudah mengedarkan surat edaran perihal pembiayaan notaris. Kita mempercepat untuk pembentukan itu dengan cara kita langsung mengumpulkan para kepala desa, badan permusyawaratan desa, pendamping desa, kemudian unsur kemasyarakatan yang lain yang memang menjadi unsur dalam musyawarah
pembentukan koperasi Desa Merah Putih di setiap desa. Jadi kita sudah kumpul dengan tadi baru pulang dari Banten, sebanten, kemarin Jawa Tengah, Jawa Timur, kemarin siang juga saya kumpulkan seluruh perwakilan BPD se-Indonesia. Mereka sudah bentuk Satgas Pengawas Koperasi Desa Merah Putih. Jadi kita terus melakukan percepatan sesuai dengan Inpres nomor 9 tahun. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengungkap pendiri Microsoft and Gates Foundation Bill Gates tengah mengembangkan vaksin TBC dan Indonesia akan menjadi salah satu tempat uji coba vaksin tersebut. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan pendiri Microsoft and Gates Foundation Bill Gates di Istana Merdeka, Jakarta pada Rabu pagi. Pertemuan itu membahas sejumlah isu strategis dan kerjasama, di antaranya Bill Gates akan menjadikan Indonesia sebagai tempat uji coba vaksin tuberkulosis yang dikembangkannya. Pemerintah Indonesia menyambut baik kepercayaan untuk ikut serta dalam uji coba vaksin TBC, mengingat Indonesia tercatat sebagai salah satu negara dengan korban jiwa akibat TBC tertinggi di dunia. Tidak hanya kerjasama di bidang vaksin TBC, Bill Gates juga menghibahkan dana sebesar 159 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 2,6 triliun rupiah untuk Indonesia. Dana ini dialokasikan di bidang kesehatan, pertanian, dan teknologi. Dari Gates Foundation ini sudah memberikan 159 juta tadi sampaikan sudah ya kepada Indonesia, yang mana memang sebagian besar itu di sektor kesehatan. Itu kurang lebih 119 juta, di agriculture itu 5 juta US dollar, teknologi 5 juta US dollar, dan lintas sektor itu 28 juta US dollar. Dan kebetulan juga Gates Foundation sudah bekerjasama dengan Bio Farma. Sementara itu ada momen unik saat kunjungan Bill Gates ke istana kemarin. Tidak hanya membicarakan urusan kerjasama, namun Bill Gates juga bertemu dengan Bobby Kertanegara, kucing kesayangan Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Menteri Perdagangan Budi Santoso meluncurkan program terobosan bernama Gaspol alias Gerakan Kamis Pakai Lokal. Terkait hal tersebut, maka para pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Perdagangan memakai produk lokal setiap hari Kamis. Meski demikian, Mendak juga berharap pada hari-hari lain para pegawainya bisa tetap menggunakan produk lokal. Hal ini bertujuan untuk menciptakan pasar yang kuat bagi para pelaku UMKM serta industri dalam negeri, sehingga nantinya bisa bersaing di pasar internasional. Rencananya Budi Santoso juga akan berkoordinasi dengan para kepala daerah di tingkat provinsi, kabupaten, kota, supaya mereka juga bisa menerapkan gerakan Hari Kamis Pakai Produk Lokal. Bagaimana kita beli, bangga, beli, bilang, dan pakai lokal. Ya, ini kita mulai dari semua pegawai Kementerian Perdagangan setiap Kamis wajib pakai produk lokal. Tetapi kita berharap Senin sampai Minggu juga pakai lokal ya. Senin sampai Minggu pakai lokal. Nah, setelah itu gerakan ini akan kita lanjutkan ke daerah-daerah. Jadi nanti kita akan kerjasama dengan pemerintah daerah, bagaimana khususnya pegawai pemerintah baik pusat maupun daerah ya bisa mempelopori untuk menggunakan produk-produk lokal. Staf pribadi Hasto dan petugas keamanan kantor DPP PDIP dihadirkan dalam sidang terdakwa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di iNewsroom. Ramai sekolah militer untuk anak nakal, sejumlah ibu-ibu meminta tolong Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi untuk ikut menitipkan suami mereka agar tidak nakal. Tingali salaki abi balikna burit wae tara bebeja lamun irek indit ka mamana teh pada dicandak we kabarak ya salaki abi mah. Di hadapan suaminya, ibu-ibu ini meminta bantuan Kang Deddy Mulyadi untuk membawa suaminya ke sekolah militer karena sang suami suka pulang malam dan tidur terus. Salaki abi candak kabarak. Pak Deddy Mulyadi Bapak aing pangbejakeun ya. Lamun anu salaki HS wae kumaha Pak Deddy lamun dibawa etap latihan wajib militer. Beh disiplin lah. Beh teu HS wae. Beh kurejagkeun usahana.
Kalau mandangan molor we. Jika anak ya mah salaki aing keur. Konten serupa juga diunggah oleh ibu-ibu lain yang mengeluhkan suaminya yang hobi tidur dan malas. Salaki nu hees wae kumaha Pak Dedi pangbawakeun pangangkutkeun ya ka kanang tentara ya, ka barak tentara. Dedi nih Pak Dedi, nih ada yang bantu. Tak ketinggalan, istri Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Diki Chandra, juga melaporkan suaminya yang bandel, tetap makan gorengan dan tidak mau minum obat. Harus sama istrinya terus nih Pak Dedi, angkut ke barak. Pak Dedi ulah barudak wae atuh nu dikabarakeun teh atuh ibu-ibu nu gara rendut Pak Dedi. Berbeda dari yang lain, ibu-ibu ini justru minta dibawa ke barak untuk dilatih ala militer oleh para tentara. Pak Dedi ulah pilih kasih tuh. Anda kembali di Newsroom pemirsa. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meninjau langsung lokasi pembakaran mobil polisi di Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Dalam kunjungannya, Demul menyoroti permasalahan kependudukan yang kompleks di lokasi tersebut. Pada kesempatan tersebut, Deddy Mulyadi mengecek data kependudukan terhadap seluruh warga yang berada di Jalan Dahlan, Harjamukti, Kota Depok. Deddy menyampaikan bahwa data kependudukan dan peta kepemilikan lahan di lokasi sudah tersedia. Baik lahan milik Pemkot, milik PT Proper maupun lahan milik Sekretariat Negara. Ya selanjutnya nanti gubernur berkirim surat kepada Pemkot, kepada Mensesnek dan kepada PP untuk memohon kejelasan apa yang tindakan yang akan dilakukan. Apakah diberikan atau tetap dikuasai. Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga akan melakukan rapat tertutup dengan Sekretariat Negara untuk mendapati solusi terkait lahan yang selama ini menjadi polemik dan pemicu pembakaran 3 mobil polisi pada beberapa waktu lalu. Sebelumnya pada 18 April, 3 mobil polisi dibakar di Kampung Baru, Harjamukti, Depok saat aparat kepolisian hendak menangkap Ketua Ormas Grip Jaya, TS, terkait kasus penganiayaan dan kepemilikan senjata ilegal. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, usai bertemu Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengapresiasi langkah Demul terkait penerapan pendidikan disiplin siswa yang dibina oleh tentara. Kebijakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terkait mendidik siswa nakal di barak tentara yang sempat menuai banyak sorotan dari berbagai kalangan diapresiasi Menteri HAM Natalius Pigai. Usai bertemu Demul, Pigai mengapresiasi program yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat tersebut karena dinilai seiring dengan asta cita Presiden Prabowo Subianto. Kami Kementerian Hak Asasi Manusia memberi apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini gubernur, dengan gagasan-gagasan yang visioner yang memajukan sumber daya manusia yang unggul dalam pendidikan, dalam keterampilan, dan dalam peningkatan kompetensi mental, karakter, dan kualitas serta tanggung jawab. Ya, kebijakan peningkatan sumber daya manusia tersebut sebenarnya adalah menyertai target pemerintah di mana 2045 adalah Indonesia Emas. Sementara itu, Deddy Mulyadi mengatakan program yang dilakukan adalah untuk menata pola pendidikan karakter melalui peningkatan kualitas disiplin hidup dan perubahan pola hidup. Karena banyak ditemukan sejumlah siswa di Jawa Barat menjalani pola hidup tidak teratur dengan tidur larut malam, dampak kecanduan permainan game online. Selain itu juga terdapat siswa yang terpengaruh obat-obatan terlarang serta minum-minuman keras. Problem tersebut ternyata tidak bisa diselesaikan di internal sekolah melalui pendekatan bimbingan konseling serta di internal keluarga oleh orang tuanya. Nah, karena problem ini tidak bisa diselesaikan di sekolah
dan di keluarga, serta tidak semua problem itu bisa ditangani lewat peradilan anak, maka harus ada upaya jangka pendek yang bisa dilakukan melalui pola pendidikan disiplin siswa. Dalam kaidah bahasa saya adalah pendidikan bela negara dengan penguatan pendidikan berkarakter. Maka kami menggandeng lembaga TNI, karena TNI memiliki pengalaman dalam melakukan pola pendidikan. Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat sejak 2 Mei 2025 melakukan program siswa masuk barak di beberapa kabupaten, salah satunya di Purwakarta. Program ini digelar untuk memberikan disiplin pada sejumlah siswa yang berperilaku nakal. Diharapkan dari program siswa masuk barak ini, para siswa bisa lebih disiplin dan bertanggung jawab dengan dirinya. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Perdagangan Budi Santoso meluncurkan program terobosan bernama Gaspol alias Gerakan Kamis Pakai Lokal. Terkait hal tersebut, maka para pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Perdagangan memakai produk lokal setiap hari Kamis. Meski demikian, Mendak juga berharap pada hari-hari lain para pegawainya bisa tetap menggunakan produk lokal. Hal ini bertujuan untuk menciptakan pasar yang kuat bagi para pelaku UMKM serta industri dalam negeri, sehingga nantinya bisa bersaing di pasar internasional. Rencananya Budi Santoso juga akan berkoordinasi dengan para kepala daerah di tingkat provinsi, kabupaten, kota supaya mereka juga bisa menerapkan gerakan Hari Kamis pakai produk lokal. Bagaimana kita beli, bangga, beli, bilang, dan pakai lokal. Ya ini kita mulai dari semua pegawai Kementerian Perdagangan setiap Kamis wajib pakai produk lokal. Tetapi kita berharap Senin sampai Minggu juga pakai lokal ya. Senin sampai Minggu pakai lokal. Nah setelah itu gerakan ini akan kita lanjutkan ke daerah-daerah. Jadi nanti kita akan kerjasama dengan pemerintah daerah. Bagaimana khususnya pegawai pemerintah baik pusat maupun daerah ya bisa mempelopori untuk menggunakan produk-produk lokal. Anda kembali di iNewsroom pemirsa, 2 hakim non-aktif Pengadilan Negeri Surabaya, Erintuah Damanik dan Mangapul, divonis 7 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan. Majelis Hakim di Pengadilan Tipikor Jakarta menyatakan, pertimbangan memberatkan vonis adalah keduanya melanggar sumpah sebagai hakim. Ketua dan Yang Maha Esa, pengadilan tidak pidana korupsi. Menurut Ketua Majelis Hakim Teguh Santoso, keadaan memberatkan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi. Sementara pertimbangan meringankan vonis, Erintuah dan Mangapul bersikap kooperatif mengakui perbuatannya dan belum pernah dihukum. Usai membacakan amar putusan, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menyampaikan bahwa terdakwa memiliki waktu 7 hari untuk menerima atau pikir-pikir dalam mengajukan upaya hukum banding. Dalam kasus ini, jaksa mendakwa 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya menerima suap senilai 1 miliar rupiah dan 3,6 miliar rupiah terkait vonis bebas Ronald Tanur atas kematian kekasihnya Dini Sera Afrianti. Pemirsa, sidang kasus suap dan perintangan penyidikan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto kembali digelar. Jaksa penuntut umum KPK memanggil sejumlah saksi termasuk staf pribadi Hasto. Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi menghadirkan 2 saksi dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dengan terdakwa Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Kedua saksi yakni staf pribadi Hasto, Kusnadi, dan petugas keamanan kantor Dewan Pimpinan Pusat PDIP Nur Hasan. Jaksa menanyakan soal peristiwa penitipan barang berupa ransel dan koper dari ex-kader PDIP Harun Masiku yang hingga kini masih buron. Sementara itu, Hasto Kristianto menyebut persidangan ini merupakan daur ulang lantaran pertanyaan yang diajukan kepada saksi sama yang telah diajukan pada persidangan tahun 2020 lalu. Dari seluruh keterangan saksi sampai pada persidangan kelima semakin menunjukkan bahwa asas kepastian hukum itu telah dilanggar oleh para penyidik KPK. Mengapa? Ya karena
Dari keterangan saksi semua sama terhadap keterangan yang dulu disampaikan pada persidangan tahun 2020. Bahkan kemarin ketika saya tanya pada saudara Rizky, apakah pertanyaan yang diajukan jaksa penuntut umum pada persidangan tahun 2020 dan sekarang itu sama. Ternyata 90% itu sama. Dalam kasus ini, Hasto Kristianto didakwa memberikan uang $57.000 Singapura atau setara 600 juta rupiah kepada ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan agar Harun Masiku menjadi anggota DPR RI melalui mekanisme pergantian antar waktu. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah menggelar sidang kedua atas gugatan Wan Prestasi Mobil SMK. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan Wakil Presiden ke-13 RI Ma'ruf Amin menjadi tergugat dalam perkara ini. Yang lain dulu, biar masuk dulu. Pengadilan Negeri Solo kembali menggelar sidang atas gugatan Wan Prestasi Mobil SMK Kamis pagi. Sidang kali ini merupakan sidang kedua setelah sebelumnya batal digelar pada 24 April lalu karena ketidakhadiran salah satu pihak tergugat. Gugatan Wan Prestasi Mobil SMK dilayangkan oleh warga Solo sekaligus putra dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Boyamin Saiman, Aufa Lukmana. Ada 3 pihak yang menjadi tergugat, diantaranya Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Wakil Presiden ke-13 RI Ma'ruf Amin, serta produsen mobil SMK PT Solo Manufaktur Kreasi. Dalam persidangan kali ini, Ketua Majelis Hakim Putu Gede Haryadi memutuskan melanjutkan ke tahap sidang mediasi meski tanpa kehadiran pihak Ma'ruf Amin yang sudah 2 kali dipanggil. Agenda sidang yaitu Majelis Hakim, pemeriksa perkara masih ingin untuk memastikan apakah para pihak sudah lengkap atau belum. Mengingat dalam persidangan untuk kali yang pertama pada hari Kamis 2 minggu yang lalu, tergugat 2 belum hadir dan juga tidak mewakilkan kuasa yang sah. Sementara itu, pihak penggugat akan menyiapkan poin-poin mediasi termasuk penawaran perdamaian dengan permintaan yang sama seperti petitum, yakni meminta PT Solo Manufaktur Kreasi menghadirkan mobil SMK. Terkait dengan kebijakan yang sudah diungkapkan sebelumnya terkait dengan janji atau ungkapan dari Pak Jokowi sebagai presiden waktu itu dan Pak Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden waktu itu yang ingin menjanjikan bahwasanya SMK ini akan dijadikan sebagai produk nasional dan akan diproduksi secara massal. Dalam perkara ini, penggugat meminta produsen menghadirkan mobil SMK agar masyarakat bisa melihat langsung kondisi mobil yang sebelumnya dijanjikan akan menjadi produk nasional. Dari Solo, Jawa Tengah, Stepiantoro, iNews melaporkan. Penyelidikan kasus dugaan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo sudah berjalan 90%. Bareskrim juga mengupayakan pembuktian keabsahan ijazah secara saintifik atau ilmiah. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Juhandani Raharjopuro di Mapolresta Solo menyebut penyelidikan dilakukan usai adanya laporan dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA yang diketuai oleh Egy Sujana. Proses penyelidikan sendiri sudah hampir rampung dan tinggal menunggu hasil uji lab sebagai penentu penyelidikan. Guna mendalami kasus ini, pihak Bareskrim melakukan pengujian terhadap foto maupun lembaran ijazah. Selain itu juga akan dilakukan pembuktian dokumen secara saintifik atau ilmiah melalui uji lab sedikitnya dengan membandingkan 7 dokumen. Yaitu pemeriksaan kita sudah memeriksa sekitar 31 saksi. 31 saksi itu ada yang dari versi pendumas ataupun teman kuliah, teman SMA dan lain sebagainya yang kami adakan klarifikasi. Sebelumnya, Jokowi mengambil langkah hukum terhadap sejumlah pihak yang telah menuduh dirinya memiliki ijazah palsu.
Jokowi melaporkan 4 orang termasuk mantan Menpora Roy Suryo ke Polda Metro Jaya atas tuduhan penyebaran berita bohong terkait keaslian ijazah. Dari Solo, Septiantoro iNews melaporkan. Pengadilan Negeri Solo menggelar sidang mediasi kedua terkait perbuatan melawan hukum soal dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Mediasi kedua berakhir buntu. Alasan nggak datang ke sidang hari ini seperti apa, Pak? Semuanya sudah kita berikan kuasa kepada tim kuasa hukum, baik untuk mediasi maupun untuk urusan gugatan perkara. Artinya siap untuk menuju sidang pembuktian ya, Pak? Siap untuk melanjutkan sidang ya? Itulah yang disampaikan Presiden ke-7 RI Joko Widodo terkait ketidakhadirannya di Pengadilan Negeri Solo soal dugaan ijazah palsu. Sebelumnya, hasil mediasi terkait perbuatan melawan hukum soal dugaan ijazah palsu Joko Widodo di Pengadilan Negeri Solo pada Rabu siang berakhir deadlock atau tanpa kesepakatan. Kuasa hukum Jokowi mengatakan pihak penggugat masih mengajukan yang sama agar Jokowi selaku tergugat 1 menunjukkan ijazah aslinya di publik. Hal ini ditolak oleh pihak tergugat 1. Dalam mediasi kedua ini Jokowi tidak hadir meski telah diundang oleh mediator untuk hadir secara langsung sebagai prinsipal. Ketidakhadiran Pak Jokowi tidak dapat dikualifikasi sebagai pihak yang beretika tidak baik, mengingat Pak Jokowi dalam hal ini tetap memberikan kuasa ya, khusus mediasi, di mana dalam kuasa mediasi tersebut kami selaku tim kuasa hukumnya diberi kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan ya, tentang objek yang saat ini disengketakan dalam tahap mediasi. Dalam perkara ini, pihak Jokowi ingin perkara tetap lanjut sehingga diharapkan pihak penggugat dapat membuktikan di manakah ijazah palsu Jokowi yang tengah dipersoalkan. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro iNews melaporkan. Anggota Komisi 10 DPR RI Ahmad Dhani terbukti melanggar kode etik terkait ucapan rasisme dan penghinaan marga. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi hanya di iNewsroom. Pemirsa, anggota Komisi 10 DPR RI Ahmad Dhani terbukti melanggar kode etik terkait ucapan rasisme dan penghinaan marga. Atas pelanggaran tersebut, Ahmad Dhani mendapat teguran lisan dan diminta memberikan pernyataan permohonan maaf. Sidang pelanggaran kode etik terhadap Ahmad Dhani digelar oleh Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI Rabu kemarin. Hasilnya, Ahmad Dhani terbukti melanggar kode etik mengenai pernyataan seksisnya saat rapat naturalisasi bersama Kemenpora dan penghinaan marga. Ya, saya sebagai anggota DPR RI dari fraksi Gerindra ingin mengucapkan permintaan maaf kepada semua pihak, khususnya yang melaporkan soal hal-hal yang sudah dilaporkan. Saya sebagai anggota DPR meminta maaf kepada pelapor dan juga meminta maaf atas segala macam satu macam slip of the tongue ya, dari saya slip of the tongue, salah mengucapkan sehingga ada salah satu marga darah biru yang marah, tidak terima. Akibat perbuatannya, Ahmad Dhani dijatuhkan sanksi ringan berupa teguran lisan dan diminta untuk memohon maaf kepada pengadu maksimal 7 hari setelah putusan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang jemaah calon haji asal Sidoarjo, Jawa Timur meninggal di pesawat saat perjalanan ke Tanah Suci. Kabar tersebut dibagikan oleh mantan Menteri Pemuda dan Olahraga RI Iman Nahrawi melalui Instagram resminya yang kebetulan satu rombongan dengan almarhumah. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Imam Nahrawi melalui Instagram resminya menunjukkan seorang jemaah haji perempuan yang meninggal tersebut seketika langsung viral. Seorang jemaah calon haji kloter 20 embarkasi Surabaya yang meninggal itu bernama Nur Fadila.
Almarhumah Nur Fadilah berasal dari Sidoarjo yang meninggal pukul 7 pagi waktu setempat di atas pesawat Saudi Airlines nomor penerbangan SV5323. Imam Nahrawi juga mengatakan jenazah Nur Fadilah akan dimakamkan di Madinah, Arab Saudi. Kabar jemaah calon haji yang meninggal di atas pesawat tersebut belum ditanggapi PPIH Embarkasi Surabaya. Melalui PLH Sekretaris Embarkasi Surabaya, Sugio, ia mengaku belum mendapat laporan itu dan akan segera memastikannya. Kemudian jika di atas pesawat akan mendapat kompensasi dari pihak maskapai sehingga tidak bisa digantikan namun bisa dilakukan badal haji. Saya belum dapat laporan itu. Nanti kami pastikan. Tapi kalau ketentuan dari PPIH sendiri meninggal di pesawat pada kompensasi apa berapa, Pak? Semua jamaah haji yang kita nyampe di asrama haji di sini atau embarkasi itu mendapatkan asuransi sebesar PPIH-nya. Kemudian juga ada kompensasi dari pihak penerbangan kalau itu di atas pesawat. Seperti diketahui, mantan Menpora Imam Nahrawi termasuk dalam jemaah calon haji kloter 20 asal Sidoarjo. Ia tercatat tiba di Asrama Haji Embarkasi Surabaya 6 Mei 2025 dan berangkat dari Asrama Haji menuju Bandara Internasional Juanda pada 7 Mei 2025. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan.